Polisi menetapkan drummer grup musik SID Jering sebagai tersangka ujaran kebencian. Ia pun ditahan 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Lebih lengkap soal ini saya terhubung dengan Kombes Yuliar Kusnugroho, Direktur Reskrim Polda Bali. Pak Yuliar, selamat sore dengan Riko. Selamat sore, Mas Riko. Pak Yuliar, alat bukti terpenuhi, Jering jadi tersangka. Bisa lebih jelas lagi dasarnya dia disangkakan pasal apa, Pak Yuliar? Kita persangkakan Jering Undang-Undang ITE pasal 28 dan Undang-Undang ITE itu tentang terkait dengan ujaran kebencian. Ini tentang postingan dia yang soal ID berarti ya Pak ya? Betul, yang tanggal 13 dan tanggal 15 Juni. Oh, ada dua postingan? Ada dua postingan. Itu dua postingan itu masih terkait atau gimana Pak? Masih terkait ujaran kebencian terhadap ID. Nah, saat ini Jering juga ditahan. Kenapa ditahan, Pak? Ditahan karena memang secara alat bukti kita sudah miliki satu keterangan daripada para saksi, kemudian ahli bahasa. Ahli bahasa ini merumuskan terkait dengan postingan tanggal 13 dan 15 yang sudah kita ambil secara digital forensik. Dari itu hari ini juga kita periksa sebagai tersangka dan kita tahan supaya nanti tidak melakukan perbuatannya lagi. Supaya tidak melakukan perbuatannya lagi. Polisi memang menangkap ada ketidakkooperatifan di sana? Sangat kooperatif. Datang menjelaskan secara keseluruhan. Pak, Jering kan argumennya soal perjuangan ibu hamil dan lain-lain. Saat pemeriksaan apa sebetulnya motif dan lain-lain yang terungkap? Kenapa dia menulis hal itu di media sosial? Ya, dari keterangannya dia hanya menjelaskan seperti itu, yang katanya bersifat satu kritikan. Tetapi postingan itu kan ada juga tanggapan negatif, ada juga tanggapan dari Jering, ada juga yang tanggapannya tanggal 15, salah satu yang saya kutip, di sini menyatakan, sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter hanya meninggal tahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap COVID-19. Di situ juga disampaikan oleh Jering, memang tahun 2008 berdasarkan media itu kan ada 21 dokter yang meninggal. Jadi ya seperti itu. Nah ini semuanya otomatis kita sampaikan kepada ahli bahasa yang mempunyai satu kompetensi terhadap postingan tersebut. Termasuk juga dengan tanggapan-tanggapan netizen yang akhirnya kepada ikatan dokter itu tanggapan-tanggapan yang sangat negatif. Ada yang bubarkan, ada yang berlagak selaku malaikat dan sebagainya. Sangat banyak. Komentarnya cukup banyak karena followernya juga cukup banyak. Jadi sebetulnya yang digali oleh ahli, yang dinilai oleh ahli bukan hanya satu postingan, tapi beberapa postingan dari Jering, Pak? Ya, beberapa postingan secara keseluruhan. Oke, diperiksa selama 20 hari, apalagi yang nanti akan digali kepolisian? Materi pemeriksaannya seputar apa? Ya, nanti kan ditahan 20 hari, Mas. Nanti untuk kecepatan proses penyidikan, artinya nanti supaya nanti cepat kita serahkan kepada kejaksaan. Dan yang terlebih lagi adalah kita tahan supaya tidak melakukan satu perbuatannya lagi. Ditahan supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Saat ini, betul. Nah, Jering apa yang kami tadi memutarkan sebuah petikan wawancara dari Jering yang bilang intinya diterima proses ini semuanya ditahan dan lain-lain, tapi argumennya masih tetap pada pendiriannya. Kepolisian akan memeriksa siapa lagi untuk kepentingan penyidikan? Sementara saya rasa juga cukup, Mas. Kecuali kalau dia mengajukan ahli yang meringankan, itu hak daripada tersangka. Tapi sementara sudah alat bukti juga tercukupi, saksi juga sudah, Jering juga sudah kita ambil keterangan. Segera mungkin nanti kita limpahkan ke kejaksaan. Pak Yuliar, laporan ke Jering ini, koreksi saya kalau salah, tidak hanya dari ID saja kan ya? Ada juga laporan dari pecalang di sana atas nama Pak Dekarang, cuman masih kita pelajari. Nah, saat ini Jering yang sedang menjalani proses hanya baru dari ID saja. Kalau yang laporan lain sudah ada informasi? Belum, Mas, masih kita pelajari karena kan juga baru beberapa hari kemarin laporan. Pak Yuliar, tadi Anda mengatakan Jering ini followersnya banyak dan juga tadi ada beberapa komentar di media sosialnya yang
tentu diperhatikan juga oleh kepolisian. Apalagi yang ingin Anda katakan terkait dengan kasus ini, bahwa pesohor sebaiknya apa yang ingin coba Anda sampaikan? Yang jelas secara umum, Mas, bagi penggiat media sosial, rangkaian huruf, kemudian ikon, huruf yang kemudian digabungkan menjadi satu kalimat, sebelum nanti untuk merilis, tolong untuk dibaca kembali. Dibaca kembali dan dibaca kembali. Merilis, mengenter, apa dan sebagainya. Jangan sampai nanti masuk ke dalam satu media karena sudah masuk kawasan publik. Sehingga nantinya postingan tersebut adalah bersifat yang cukup positif. Jangan yang bersifat negatif. Karena beda antara kritikan dan hujatan. Yang dapat merumuskan itu adalah tentunya ahlinya mempunyai satu kompetensi. Jadi sekali lagi, hati-hati kalau mau merilis, melepas satu rangkaian kata yang menjadi satu kalimat ke dalam satu media sosial cyber. Pak Yuliar, terakhir saat ini ada langkah hukum yang dilakukan oleh perwakilan Jerings? Langkah hukum sementara belum ada, Mas. Jadi 20 hari ditahan untuk proses penyidikan. Terima kasih Kombes Yuliar Kus Nugroho, Direktur Reskrimum Polda Bali, meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.